adik-adik Madya, hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah di mana kita akan memuji Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan, bahkan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pastinya kalian sudah gak sabar ya untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita akan satukan hati kita untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Selamat hari Minggu teman-teman, sebelum kita beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat beribadah lagi. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, berkati juga Cici Koko yang melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya, ada saatnya saat ini kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu keadaan kita bukan karena kebetulan, tetapi kita ada hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi tidak ada satu alasan apapun untuk kita tidak mengucap syukur. Karena apa? Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Bagaimana kita bersuka cita, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, kita sehat, kita kuat, kita bisa bersama-sama beribadah bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Iya, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Tidak ada satu alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kasih dan kemurahan Tuhan diberikan di dalam kehidupan kita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang kebetulan. Kita ada hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan tetaplah mengucap syukur apapun keberadaanmu, sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, yang mampu memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Dan kita mengucap syukur bahwa kita menjadi anak raja, raja di atas segala raja. Dan biarlah kalian tetap mengucap syukur, sehingga ketika kalian mengucap syukur, kalian tidak mudah untuk mengeluh, tidak mudah untuk muram, tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, tetapi dengan mengucap syukur kalian akan tetap melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Dan biarlah ketika kita mengucap syukur, hati kita penuh dengan pujian, hati kita penuh dengan nyanyian kepada Tuhan, sebab kita memuji Yesus, Raja di atas segala raja, yang menjadi Allah, bahkan menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Yuk, tetap bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian hatiku penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku
segala raja, dan Dia adalah Bapa kita, Tuhan kita. Nah, adik-adik, hari ini Cici akan mengingatkan kepada kalian bahwa minggu ini adalah minggu yang ketiga, minggu misi. Yuk, jangan lupa tetap doakan teman-teman kalian atau oikos-oikos kalian. Siapa yang ingat nama-nama oikos kalian? Yuk, kita akan sama-sama doakan dengan doa 5 jari. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus, sentuh hati mereka, sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Iya, kita saat ini sudah mendoakan setiap oikos kita dengan doa 5 jari. Tetapi doa 5 jari ini bukan hanya kita lakukan di minggu ketiga setiap bulannya, tetapi jangan lupa doakan oikos-oikos kalian setiap hari. Supaya apa? Mereka membuka hati mereka untuk mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan siapkan pikiran kita untuk kita membuka hati kita supaya Roh Kudus berbicara melalui kebenaran firman-Nya untuk bisa kita lakukan bersama-sama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita akan berdoa terlebih dahulu, menyembah Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di ibadah online ini.
Berkati juga Cici dan Koko yang mengajari kami. Dan firman ini bisa menjadi berkat ke semua orang. Terima kasih Tuhan. Amin. Hai adik-adik semua. Kalian sudah siap hari ini untuk sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Siapkan hati ya, sungguh-sungguh. Jangan lupa ambil bolpenmu, ambil notesmu. Kalian bisa mencatat hal-hal yang penting yang kalian bisa ingat nantinya setelah kalian mendengarkan firman Tuhan. Bisa diulang lagi ya untuk baca di rumah. Tema kita hari ini, kita mau belajar tentang dua tema yang bertolak belakang nih. Temanya bersungut-sungut versus mengucap syukur. Siapa di antara kalian yang sering mengalami suatu peristiwa dalam kehidupan kalian? Dan respon apa yang kalian lakukan ketika mengalami suatu peristiwa tersebut? Apakah kalian bersungut-sungut? Ataukah kalian tetap bisa mengucap syukur? Kita mulai ya. Banyak peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin menyenangkan atau bisa jadi menyedihkan. Tapi ingat ya, Tuhanlah yang mengizinkan semuanya itu terjadi. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 14, kita mau baca sama-sama. Buka Alkitab kalian. Saat kita mengalami hal-hal yang baik, yang menyenangkan, pastilah kita senang dan dengan mudahnya berterima kasih kepada Tuhan. Tapi bagaimana jika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang mungkin membuat hati kita terluka? Bagaimana respon kita saat itu? Apakah kita menjadi marah kepada Tuhan atau tetap masih bisa berterima kasih kepada Tuhan? Pilihan kita untuk marah atau berterima kasih ataupun mengucap syukur kepada Tuhan akan membawa akibat loh adik-adik. Jadi apapun pilihan kita itu ada akibatnya. Nah, kita mau lihat nih di Alkitab nih. Ada dua kisah yang bertolak belakang, yang berlawanan. Kita bisa belajar dari peristiwa ini ya. Yang pertama, kisah tentang perjalanan orang Israel menduduki tanah Kanaan. Mungkin kalian semua sebagian besar sudah sering mendengar kisah ini. Ada di dalam Bilangan 14 ayat 1-4 dan Bilangan 14 ayat 26-30. Kita mau lihat nih latar belakangnya. Orang Israel dalam perjalanan menduduki tanah Kanaan. Setelah dilepas Tuhan dari Mesir, orang Israel harus menempuh perjalanan untuk dapat sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Kalian tahu ya, kesulitan yang mereka hadapi, mereka mengalami kelaparan, kehausan, bahkan ancaman dari penduduk asli tanah Kanaan yang tubuhnya besar-besar dan sangat kuat. Nah, orang Israel bisa kehilangan nyawa waktu mereka menghadapi pertempuran melawan penduduk asli tanah Kanaan. Apa yang Allah lakukan? Allah menyertai dan selalu memelihara mereka dalam perjalanan sehingga mereka tetap hidup dan terpelihara. Apa yang mereka lakukan saat mengalami kesulitan? Kita lihat ya. Waktu mereka mengalami kesulitan, yang dilakukan orang-orang Israel, mereka bersungut-sungut. Semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir lagi? Mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Itu yang menjadi tanggapan mereka ketika mereka mengalami kesulitan. Nah, kita mau lihat juga nih, apa akibat dari apa yang mereka lakukan.
Kita tahu di Alkitab juga dikatakan bahwa semua orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, akan mati dan tidak masuk ke tanah perjanjian. Kecuali siapa? Iya, Kaleb dan Yosua. Anak-anak orang Israel akan mengembara di padang gurun, berputar-putar selama berapa? 40 tahun. Wah, ada akibat sesuatu hal yang dilakukan oleh setiap keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang diambil. Nah, kita mau belajar yang kedua ya, mengenai kisah Paulus dan Silas. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Latar belakangnya kita bisa lihat Paulus dan Silas sedang melakukan misi memberitakan Injil di kota Filipi. Paulus mengusir setan atau roh tenung yang ada pada seorang perempuan sehingga ia tidak dapat meramal lagi. Majikan anak perempuan ini yang tadi bisa menenung jadi marah karena anak perempuan tadi gak bisa meramal lagi sehingga dia tidak bisa menghasilkan uang. Lalu ia menghasut seluruh kota dan membuat Paulus dan Silas di penjara. Itu adalah kisah yang dialami oleh Paulus dan Silas. Nah, kesulitan yang dihadapi tidak hanya ditangkap loh adik-adik. Paulus dan Silas disiksa, dipenjarakan dalam penjara. Penjaranya sangat ketat sehingga tawanan tidak bisa kabur. Wow, dijaga ketat di depan sel di mana Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Kakinya juga dipasung loh adik-adik, saking gak boleh lepas. Dan mereka bisa kehilangan kebebasan. Bahkan Paulus dan Silas bisa kehilangan nyawa. Nah, tapi lihat nih, apa yang Allah lakukan buat Paulus dan Silas. Allah selalu menyertai dan memenuhi setiap kebutuhan mereka melalui gereja-gereja yang mendukung pelayanan mereka. Wah, luar biasa ya. Dan apa yang Paulus dan Silas lakukan saat mengalami kesulitan tersebut, saat di penjara tersebut? Yang dilakukan mereka berdua yaitu berdoa dalam keadaan yang susah, yang sulit, yang khawatir. Paulus dan Silas berdoa serta memuji Tuhan dengan suara yang sampai bisa didengar tawanan yang di sebelah kanan kirinya yang ada di sel di penjara tersebut. Sekalipun kaki mereka terpasung, tapi tetap mereka bisa tetap menyembah Tuhan di dalam penjara tersebut. Tidak sekalipun loh di Alkitab dicatat mereka marah kepada orang-orang yang memenjarakan mereka atau kepada Tuhan yang mengizinkan mereka di penjara. Nah, kita bisa lihat juga nih ya, apa akibat dari yang mereka lakukan tersebut waktu mereka justru dalam keadaan sulit mereka tetap bisa memuji Tuhan. Apa akibatnya? Kita lihat bahwa penjara bergoyang karena ada apa? Gempa bumi. Sendi-sendi penjara goyah dan pintu penjara pun terbuka. Sebenarnya Paulus dan Silas bisa ngabur ya adik-adik ya. Belenggu mereka semua sudah terlepas, kaki mereka yang dipasung pun terlepas. Tapi mereka nggak melarikan diri. Kita bisa lihat juga akhir dari cerita mereka. Akhirnya mereka bisa dilepaskan dari penjara. Dan kepala penjara serta keluarganya akhirnya bisa mengenal Tuhan melalui Paulus dan Silas. Dengan kejadian yang dahsyat yang Tuhan lakukan saat mereka mengalami gempa di penjara. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Jadi ada dua ending atau akhir yang berbeda saat orang mengalami kesulitan.
Tergantung bagaimana respon orang yang sedang mengalami kesulitan itu sendiri loh adik-adik. Tadi kita sudah lihat ya dari kisah tadi, respon yang dilakukan berbeda dan endingnya pun berbeda pula pastinya. Yang jelas nih adik-adik, bersungut-sungut adalah tanda ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Bahkan Allah menyebut semua orang Israel yang bersungut-sungut melawan Dia adalah sebagai umat yang jahat. Ada di dalam Bilangan 14 ayat 27. Sedangkan mengucap syukur adalah tanda penyerahan kepada Allah yang mengasihi kita. Tanda kepercayaan kepada Tuhan bahwa Ia memegang kendali atas hidup kita. Tuhan tahu loh adik-adik, terkadang kita perlu mengalami kesulitan. Itu semua demi kebaikan kita. Jadi, jika saat ini kamu mengalami kesulitan dalam hidupmu, entah itu mengenai hubunganmu dengan keluarga, teman-teman, dalam pelajaranmu di sekolah, tugas-tugas yang mungkin sulit yang diberikan oleh guru, bahkan ketika diperintahkan oleh orang tua harus melakukan apa yang kamu gak suka, kita mau belajar untuk tetap bisa mengucap syukur. Semuanya berkat dan rencana Tuhan yang baik akan bisa terwujud dalam hidup kalian jika kita bisa tetap mengucap syukur. Semuanya itu akhirnya untuk kebaikan kita juga loh adik-adik. Percayalah, seberapa parahnya kesulitanmu, seberapa besarnya setiap tingkat kesulitanmu, ingat, Tuhan ada di situ dan Tuhan akan menolong kita karena Tuhan tetap baik buat kehidupan kita di dalam situasi apapun. Kasih setianya kekal bagi kita. Dalam 1 Tawarin 16 ayat 34, kita bisa lihat, nanti baca di rumah ya. Tuhan tahu bagaimana dan saat yang tepat untuk bertindak buat kita. Jika kamu tetap bertekun, mengucap syukur senantiasa, kamu akan melihat berkat dan pertolongannya yang dahsyat akan menjadi bagian dan milikmu. Hafalan kita hari ini adalah 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita ulangi sekali lagi ya, 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Nah adik-adik, kita bisa melihat ya respon kedua yang berbeda ketika mengalami kesulitan-kesulitan akhirnya akan membawa kepada sesuatu akibat. Nah, Cici mau kita semua belajar ya dari dua kisah ini. Mulai hari ini kita boleh berespon yang baik walaupun sulit. Apa yang kita hadapi mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, beresponlah yang benar untuk tetap bisa bertekun, mengucap syukur, dan memuji Tuhan di dalam setiap keadaan. Tuhan yang akan kasih kekuatan buat kita karena Roh Kudus yang Tuhan taruhkan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya akan menuntun kita, akan memberikan kita penyertaannya sempurna buat kita semua. Bahkan waktu kita bersikap untuk tetap bisa berespon yang benar, yang baik, dalam keadaan sulit sekalipun, kita masih tetap bisa memuji Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, akan ada berkat yang tersedia buat kita semua. Oke adik-adik, kita mau satukan hati di dalam doa untuk menutup kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami berdoa, kalaupun mungkin saat ini kami mengalami kesulitan-kesulitan, kami mau belajar Tuhan seperti Paulus dan Silas di dalam tekanan, di dalam kesulitan, tetap respon hati untuk mengucap syukur, untuk memuji Tuhan, tetap ada di dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, penyertaan-Mu, Roh Kudus yang akan menolong dalam setiap situasi-situasi apapun, baik yang kami gak sukai Tuhan, tetap kami bisa berespon yang benar.
Berkati kami semua, kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa menang melewati semuanya karena ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Lagi dikit news, aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR kode dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa ya follow Instagram, Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum bergabung di WA Groups Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids hari ini. God bless you. Halo adik-adik, happy Sunday. Gimana kabarnya sepanjang minggu ini? Pastinya luar biasa baik dong. Nah adik-adik, Koko juga mau tanya nih, gimana kesan-kesan kalian selama mengikuti Kemadia kemarin? Pastinya sangat seru dan diberkati juga ya. Nah, Koko juga mau berdoa nih adik-adik, semoga di Kemadia tahun depan akan jauh lebih banyak lagi pesertanya. Amin. Kalian bisa ajak saudara, sahabat, dan teman-teman kalian untuk Kemadia tahun depan. Karena Koko yakin Kemadia tahun depan akan jauh lebih seru lagi. Dan juga ada pengumuman nih, kabar gembira untuk kita semua adik-adik. Di bulan Agustus kita udah bisa tatap muka lagi, kita udah bisa ibadah onsite di gereja. Tetapi ada beberapa hal nih adik-adik yang perlu diperhatikan, yaitu salah satunya kalian udah harus vaksinasi COVID sebanyak 2 kali. Dan juga nanti kalian perlu daftar melalui Google Form yang akan disediakan untuk dapat mengikuti ibadah. Informasi selengkapnya akan diumumkan melalui WA grup kelas masing-masing. Jadi pastikan kalian udah masuk di WA grup kelas masing-masing ya. Oke, segitu aja pengumuman dari Koko. Selamat melanjutkan kegiatan kalian masing-masing dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.